Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang bakal menjadi capres Prabowo Subianto karena sudah tak ada lagi ganjalan aturan di mana calon presiden maupun wakil presiden harus minimal 40 tahun. Lalu apakah Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, dan analis politik Hanta Yuda. Mas Hanta, Pak Riza, selamat sore. Selamat sore, Egan, Bang Reza. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Riza dan Mas Hanta. Pak Riza, apakah sudah ada komunikasi dengan Gibran pasca putusan MK? Suaranya nggak jelas nih. Ya, halo Pak Riza, apakah sudah ada komunikasi dengan Gibran dari Partai Gerindra pasca putusan MK? Pak Riza. Ya seperti yang disampaikan oleh Sekjen, memang Gibran salah satu yang diusulkan sebagai cawapres, ya. Siapa yang mengusulkan? Ya banyak para tokoh, relawan, ya, bahkan PBB juga mengusulkan selain Prof. Yusril, ya. Dan komunikasi selama ini ya selain ada pertemuan-pertemuan di acara-acara yang formal, juga pernah di acara-acara relawan. Jadi komunikasi ada, ya. Tapi setelah putusan MK, saya tidak tahu persis siapa yang sudah berkomunikasi dengan Mas Gibran. Pak Riza, ini kan aturannya sudah boleh, lalu kemudian tidak ada penolakan dari partai politik Koalisi Indonesia Maju apabila Gibran menjadi calon wakil presiden. Lalu yang ditunggu oleh Gerindra apalagi nih? Iya kan posisi Mas Gibran itu ada tiga hal, ya. Kalau calon lain seperti Mas Erlangga, Mas Erik, Prof. Yusril, Mbak Hopipa, yang lainnya Pak Mahfud, mungkin RK, ada siapa lagi Mbak Yeni, dan semua calon itu kan tidak ada masalah terkait umur atau masalah di MK. Kemudian juga semuanya juga tidak ada masalah dengan internal partai, ya. Seperti Mas Erlangga ya memang Golkar yang mengusulkan. Hopipa sekalipun tidak berpartai diusulkan oleh Partai Demokrat umpamanya. Tapi Mas Gibran ada tiga hal, ya. Pertama masalah umur, dan sudah selesai putusan MK diperbolehkan sedang atau pernah menjabat kepala daerah. Berarti sudah sama dengan calon lain. Tapi masih ada lagi. Yang kedua, apa itu yang kedua? Mas Gibran ini kan posisinya berbeda. Posisinya adalah kader partai PDIP yang kebetulan mengusung calon lain, yaitu Mas Ganjar. Jadi saya kira ini juga harus diselesaikan secara bijaksana, ya, di antara internal Mas Gibran dengan PDIP. Kami tidak mencampuri itu wilayah Mas Gibran pribadi secara personal, dan wilayah partai PDIP. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Mas Gibran dan apa yang menjadi keputusan PDIP. Yang ketiga, tentu setelah itu Mas Gibran posisinya juga sama dengan dengan calon-calon lain seperti Mas Erlangga, Mas Erik, Mbak Hopipa, dan lain-lain. Artinya punya kesempatan yang sama dan potensi yang sama yang akan dimusyawarahkan, diputuskan bersama oleh Bapak Prabowo sebagai capres, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra bersama Ketua Umum pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita akan lihat perkembangan posisi Mas Gibran yang sudah memenuhi syarat secara konstitusional, tapi kita hormati posisi Mas Gibran yang kebetulan masih di partai PDIP, yang kebetulan PDIP mengusung calon lain, ya kita hormati. Namun demikian apapun semua keputusan akan dimusyawarahkan, dibahas bersama Bapak Prabowo dengan seluruh pimpinan partai koalisi. Ya, Mas Hanta, berarti ganjalannya tinggal di PDIP karena PDIP mendukung Ganjar Pranowo. Peluang Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo pasca putusan MK seperti apa, Mas Hanta? Ya, bolanya dari MK sudah bergeser. Sekarang ini berada di Gibran dan Pak Jokowi.
sebenarnya bukan di PD Perjuangan, sekarang ada di Pak Gibran, terutama di Pak Jokowi. Pintunya sudah dibuka oleh MK, langsung Gibran masuk atau tidak. Mas Gibran masuk atau tidak itu bergantung pada Pak Jokowi. Tentu, Egan, Pak Jokowi pasti akan berhitung betul dalam hitungan hari masa pendaftaran ini bersama Pak Prabowo dan koalisi tentunya, mencermati bagaimana perkembangan dinamika politik terkait dengan respon publik, terkait isu politik dinasti, misalnya belakangan beberapa hari ini, kemarin terutama cukup ramai. Yang kedua juga pasti mengkalkulasi hitung-hitungan potensi peluang menangnya. Kalau peluang menangnya kecil, saya yakin Pak Jokowi tidak akan ambil kesempatan ini. Mas Gibran tidak diambil. Tapi kalau punya potensi menang, kemungkinan akan diambil. Yang ketiga juga akan mengkalkulasi, mencermati apakah memiliki dampak terhadap citra Pak Jokowi, legitimasi politiknya dalam perjalanan sisa 1 tahun pemerintahan. Jadi akan diukur saya kira plus minus dari itu. Tentu pilihan terhadap Mas Gibran ini berpulang pada bolanya sekarang, bola politiknya akan merubah peta politik ada di Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi misalnya iya, kalau kita lihat dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo kan sudah menginginkan itu. Kalau Pak Jokowi mengiyakan, maka nanti akan direspon oleh PD Perjuangan dan Mas Ganjar menyesuaikan siapa cawapresnya. Tentu pilihan pasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, Egan, memiliki dampak positif, potensi positif yang bisa diraih oleh pasangan ini kalau betul-betul terjadi, tapi juga menyimpan kerawanan atau titik-titik bumerang politik, potensi negatifnya juga harus diantisipasi tentunya. Kalau saya memetakan masing-masing tentu ada 3 lah minimal, paling tidak kelebihan dan kekurangannya. Gitu, Egan. Baik, apakah pasangan Prabowo Gibran akan auto menang? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro hari ini, pemirsa. Pak Riza, apakah betul Koalisi Indonesia Maju pada malam hari ini akan melakukan pertemuan untuk membahas nama Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto? Ya memang dalam waktu dekat ini beberapa hari sejak putusan MK akan segera dilakukan rapat dengan Ketua Umum dan para sekjen. Namun informasi tadi malam ada beberapa ketua umum yang posisinya tidak di Jakarta. Jadi menunggu kumpul dulu semua lengkap, baru akan diadakan rapat. Nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman persisnya kapan diadakan rapat. Prinsipnya kita akan segera melakukan rapat untuk memusyawarahkan cawapres, juga memusyawarahkan ketua tim pemenangan, dan juga visi misi program dan lain sebagainya, juga mungkin memutuskan kapan segera tanggal yang tepat untuk melakukan pendaftaran. Jadi kami kira kita tunggu saja waktu yang tepat, nanti akan diberi kabar. Pak Riza, apakah sudah ada komunikasi dengan PDIP terkait Gibran ini? Ya, sejauh ini hubungan kami dengan PDIP sangat baik ya, apalagi kita tahu Pak Prabowo dengan Ime Boga juga hubungan baik, pernah menjadi pasangan calon 2009, di DPR juga Mbak Puan dengan Bang Dasko juga hampir setiap hari ketemu dan selalu berkomunikasi. Jadi sekalipun kami ya berbeda pilihan, hubungan kami dengan PDIP baik, antara pimpinan juga sangat baik ya. Justru kami pernah bersama-sama 2009, kami bersama-sama mengusung Pak Jokowi Ahok, dan kalau 2014-2019 kita berbeda pilihan, dan mungkin 2024 juga kita berbeda pilihan, saya kira itu juga pertanda yang baik bahwa Partai Gerindra, partai besar yang punya kader terbaik untuk diusung sebagai pasangan calon presiden, wakil presiden, dan kami juga Partai Gerindra pemenang pemilu kedua nasional, juga partai yang baik yang mempunyai kader terbaik untuk dapat diusung sebagai capres. Jadi justru kedua partai politik besar ini punya kader-kader terbaik yang dapat dihadirkan untuk diusung ya sebagai calon presiden di pemilu 2024. Jadi biasa saja kalau ada kompetisi sesuatu yang baik, nanti kita akan
setelah pemilu 2014 kita akan bertemu lagi mungkin dalam kabinet, dalam pemerintahan. Yang pasti kedua partai ini mempunyai visi misi yang sama untuk memajukan bangsa negara, mesejahterakan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Ya, Mas Hanta, apakah mungkin PDIP mengizinkan Gibran mendukung calon presiden dari partai lain, Prabowo Subianto? Ya tentu saja tidak mengizinkan, tidak mungkin, mustahil ya ada partai mengizinkan untuk mendukung dari partai lain. Tapi kalau misalnya jadi Prabowo berpasangan dengan Gibran, artinya Pak Jokowi merestui, mengizinkan, ya itu otomatis Gibran keluar dari PD Perjuangan dan isu santer yang cukup kuat ya yaitu Gibran sebagai alternatif kemungkinan besar akan pindah partai. Itu otomatis itu. Jadi variabel PD Perjuangan ini tidak menjadi variabel ya. Ini tergantung bolanya ada di Pak Jokowi. Mungkin menjadi kader Golkar atau lain atau ada opsi-opsi lainnya. Tapi juga Egan yang saya ingin lihat mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo dan koalisi ada 3 ya kalau kita petakan secara singkat saya ingin sampaikan 3 potensi keuntungan yang menggiurkan secara politik. 1, kalau berpasangan dengan Gibran ini berpotensi memecah basis lawannya yaitu Mas Ganjar, basis PD Perjuangan di Jawa Tengah dan seterusnya yang bisa meraup suara, meningkatkan perolehan di sana. Yang kedua juga bisa berpotensi memberikan solusi koalisi, jadi pemecah kebuntuan. Tadi disebutkan oleh Mas Riza Patria, ada nama-nama dari berbagai macam partai. Nah, kalau Mas Gibran, semua partai pasti menerima. Nah, itu menjadi potensi solusi jalan tengah kuldesak atau jalan buntu dari siapa cawapres Prabowo. Jadi tidak alot. Yang ketiga, nah ini potensi yang paling menggiurkan, pasti bisa mengkapitalisasi efek Jokowi. Karena Pak Jokowi kita tahu dengan seperangkat jaringan kekuasaannya, jaringan relawannya, kemudian partai-partai yang cukup dengan Pak Jokowi, ini akan menjadi mesin politik potensial bagi pasangan Prabowo kalau berpasangan dengan Gibran. Tapi jangan lupa, yang ini mungkin dikalkulasi oleh poros ini adalah sekaligus menyimpan titik kerawanan yang harus diantisipasi, belum tentu menang kalau menurut saya. 1, dia bisa memicu basis konstituen. Jadi Pak Prabowo ini kan punya basis betul, pemilih Pak Jokowi terbelah ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga banyak dari basis Pak Prabowo 2019 yang lalu di Jawa Barat misalnya. Nah itu bisa potensi pergi juga, kecewa dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi harus dihitung. Apakah lebih banyak yang datang dari Jawa Tengah atau lebih banyak yang pergi nanti dari Jawa Barat. Kalau lebih banyak pergi maka bisa menggerus. Yang kedua, ini bisa menstimulasi kekuatan kontra Jokowi. Kalau tadi ada koalisi perubahan, bisa jadi bersatu dengan PD Perjuangan, berhadapan-hadapan. Kalau koalisi Pak Prabowo ada 45%, mereka ada 55%. Nah, kontraksi politiknya, ketegangan politiknya semakin tinggi. Hubungan dengan PD Perjuangan semakin panas. Nah, ini juga harus diantisipasi saya kira yang perlu dihitung. Dan terakhir adalah bisa memantik gerakan isu perlawanan dari publik terkait isu politik dinasti, terkait kapabilitas dan seterusnya. Dan ini kalau dikapitalisasi oleh lawan politiknya Prabowo jika berpasangan dengan Gibran juga berpotensi bisa menggerus citra Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Lama-kelamaan bisa jadi diukur mengganggu legitimasi Pak Jokowi. Dan kalau legitimasi politik Pak Jokowi turun, itu berimplikasi pada mesin-mesin politiknya. Kalau mesin politiknya tidak bisa bekerja efektif, yang dirugikan akhirnya juga pasangan ini. Artinya ada 2 potensi ini, menggiurkan betul punya potensi bisa menang besar ini, tapi juga kalau tidak diantisipasi bisa sebaliknya begitu. Egan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti pengumuman resmi dari nanti. Baik, kita akan tunggu nanti pengumuman resmi dari Koalisi Indonesia Maju siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Pak Riza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.